Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal UM/UGM tahun 2010. Kita mulai dari nomor 56. Retikulum endoplasma halus berfungsi untuk mensintesis apa? Jadi sahabat cerdas, RE itu ada dua. Yang pertama RE kasar, yang kedua ada RE halus. Kalau RE kasar ini berfungsi utamanya sebagai angkutan di dalam sintesis protein. Nah, kalau RE halus ini untuk mensintesis lemak sekaligus untuk mentransport. Nah, berarti di sini RE halus untuk mengangkut lemak atau lipid ya, nomor 56B. Kalau untuk sintesis protein ini nanti di ribosom ya. Kemudian sintesis karbohidrat ini di kloroplas atau plastida. Kalau mensintesis asam nukleat berarti mereplikasi DNA itu terjadi di nukleus. Mensintesis asam amino, nah nanti asam amino itu disintesis juga menjadi protein, itu di ribosom. Oke, kita lanjutkan nomor 57. Hormon berikut yang dapat dihasilkan oleh kelenjar non-permanen adalah, jadi sahabat cerdas, di sini ada kelenjar hormon atau endokrin tapi tidak permanen, sifatnya sementara. Contohnya ada di dalam indung telur atau ovarium. Nah, di dalam ovarium ini ada perkembangan daripada folikel. Nah, folikel ini nanti kalau pecah itu menjadi suatu badan kuning atau korpus luteum. Nah, inilah yang akan mengeluarkan hormon progesteron. Ini fungsinya untuk menjaga dinding rahim atau penebalan endometrium. Ini sifatnya hanya sesaat pada saat siklus menstruasi. Jadi jawabannya adalah 57D. Kita lanjutkan ke soal nomor 58. Buah sejati berasal dari pertumbuhan dan perkembangan apa? Jadi sahabat cerdas, buah itu muncul dari organ betina, yaitu putik. Nah, di sini itu ada ovarium. Nah, di dalamnya nanti ada ovulum. Nah, pada saat terjadi proses namanya penyerbukan ya, ada serbuk sari jatuh di kepala putik atau polinasi. Nanti dilanjutkan ke dalam di sini akan terjadi pembuahan. Nah, disinilah tempat terjadi proses pembuahan itu di ovulum yang nanti akan menjadi bakal biji. Nah, di luarnya ini akan menjadi bakal buah atau ovarium. Jadi, yang namanya buah sejati itu merupakan perkembangan dari ovarium atau bakal buah. Kalau ovulum ini bakal biji. Ya, ovum itu sel telur, putik ini seluruh bagian dari bunga betina, kalau dasar bunga ada di bagian bawah. Oke ya, nomor 58D, kita lanjutkan 59. Alat untuk mempertahankan diri dan melumpuhkan mangsa yang dimiliki Cnidaria. Jadi sahabat cerdas, Cnidaria itu masuk juga kelompok Solentrata. Contoh yang paling dikenal adalah ubur-ubur. Nah, dia memiliki sel yang disebut sebagai cnidosit atau juga cnidoblast. Nah, ini merupakan sel-sel yang untuk melumpuhkan mangsa karena mengandung racun. Di dalamnya ada organel, ada sengatan yang dikenal sebagai organel nematokis. Jadi nematokis itu racun sengatan yang ada di dalam cnidosit. Kalau ditanya alatnya maka disebut cnidosit atau cnidoblast ya, nomor 59A. Kita lanjutkan nomor 60. Struktur pembentuk gamet pada tumbuhan paku terdapat pada bagian apa? Jadi sahabat cerdas ya. Jadi paku itu punya daur hidup ya, disingkat seprot, anter, erma dan arum. Paku itu berkembang biak menggunakan spora, tumbuh menjadi satu badan yang namanya protalium. Nah, protalium inilah yang akan menghasilkan badan jantan antheridium itu menghasilkan sperma. Baru kemudian badan betina archegonium ini menghasilkan
ovum. Jadi badan pembentuk gamet ini dikenal protalium atau fase gametofit ya. Jadi jawabannya nomor 60C. Kita lanjutkan nomor 61. Enzim katalase berfungsi untuk mengkatalisis perubahan apa? Jadi enzim katalase itu juga dikenal sebagai peroksidase, sahabat cerdas. Berarti memecah asam peroksida H2O2 menjadi air dan oksigen. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lanjutkan nomor 62. Proses berikut yang berhubungan dengan peningkatan laju pernafasan, kecuali, berarti yang salah ya. Jadi sahabat cerdas, respirasi itu dimulai dari proses kebutuhan, yaitu butuh yang namanya glukosa. Nah, glukosa ini nanti dibakar pakai oksigen, nanti keluar CO2 plus H2O plus energi. Nah, jadi kalau ada peningkatan glukosa, maka oksigen butuh banyak. Nah, pada saat terbentuk CO2 H2O, maka akan terjadi reaksi CO2 plus H2O membentuk asam bikarbonat atau H2CO3. Nah, asam bikarbonat ini akan langsung pecah menjadi ion HCO3, ini nggak pakai 2 ya, HCO3-. Nah, ini yang paling banyak dibawa di dalam darah. Nah, inilah yang nanti menyebabkan kondisi darah itu memiliki pH yang rendah atau yang disebut asam. Jadi proses respirasi ini sangat berkaitan sekali dengan penggunaan energi untuk kontraksi otot. Nah, seperti ini ya. Ini untuk pergerakan ya. Oke, berarti ada peningkatan, ini betul. Kemudian peningkatan pH darah salah, harusnya terjadi penurunan. Peningkatan CO2 benar, peningkatan kadar glukosa benar, peningkatan aktivitas otot betul ya. Nomor 62B. Kita lanjutkan 63. Pada tumbuhan berbiji tertutup, fase gametofit jantan berupa apa? Jadi sahabat cerdas ya, tumbuhan berbiji itu kan namanya spermatopita. Ada angios, ini berbiji tertutup. Nah, kemudian ada gimnos, ini berbiji terbuka. Contoh angios ada kelompok dikotil dan monokotil. Ciri khasnya dia memiliki gametofit jantan, ada gametofit betina ya. Nah, gametofit jantan ini dikenal sebagai mikrospora atau serbuk sari. Nah, proses pembentukan mikrospora ini namanya mikrosporogenesis. Nah, jadi mikrosporogenesis ini dimulai dari sel induk mikrospora yang diploid, kemudian membelah meiosis yang pertama, kemudian meiosis yang kedua. Nah, ini kita tulis ya, meiosis 1, ini meiosis 2. Itu akan menghasilkan 4 mikrospora atau 4 serbuk sari. Nah, 4 mikrospora nanti ini akan mengalami pembelahan inti. Kita ambil contohnya ini 1 mikrospora, ini membelah intinya, ini yang pertama 1 kali menjadi 2 inti. Nah, kemudian yang kedua harusnya menjadi 4, tapi yang membelah hanya 1 inti, sehingga 1 inti menjadi 2, yang 1 inti tetap. Nah, inilah yang nanti ada inti sperma 1 dan inti sperma yang kedua. Yang terakhir ada 1 inti vegetatif. Nah, berarti fase gametofit jantan itu adalah berupa serbuk sari atau mikrospora. Nomor 63A, kita lanjutkan nomor 64. Jika diketahui bahwa salah satu pita dari molekul DNA terdiri dari 23% adenin, 37% timin, 16% sitosin, dan 24% guanin. Maka kandungan guanin dalam molekul DNA tersebut ada berapa? Jadi sahabat cerdas, DNA itu pitanya 2 atau double helix, terpilin ganda. Nah, ini ciri khas dari DNA. Nah, pasangannya adenin ini dengan timin, kalau guanin ini dengan sitosin. Maka kalau kita tulis ada pita, ada adenin, di sini ada timin, ada sitosin dan guanin. Kita tulis adenin ini 23%, kemudian timin ada 37%, sitosin 16% dan guanin 24%. Maka di sini juga kita tulis pasangannya, ini T, ini A, ini pasangannya G, ini ada S. Maka harus sepadan di sini pasangannya ya. Nah, seperti ini sahabat cerdas ya. Nah, jadi di sini juga 23.
Di sini 37, di sini ada 16, dan di sini ada 24. Kalau ditanya di sini hanya guanin saja, maka kita cek yang ini. Berarti 16 ditambah 24 sama dengan 40%, ya, nomor 64E. Kita lanjutkan nomor 65. Jika ekosistem air tawar tercemar oleh bahan insektisida dari wilayah pertanian di sekitarnya, maka kadar terbesar bahan pencemar terdapat pada apa? Jadi sahabat cerdas, ada istilah namanya bioamplifikasi atau juga biomagnifikasi. Apa artinya? Ini perpindahan zat pencemar dalam rantai makanan. Contohnya di sini rantai makanannya pertama fitoplankton. Kemudian dimakan oleh zooplankton. Kemudian yang ketiga dimakan ikan kecil, ya, di situ ada ikan herbivora, ya. Kemudian ikan karnivora. Nah, di sini air tawar dulu, ya. Racunnya ini akan pindah dari sini, ya, contohnya insektisida DDT gitu. Nah, pindah ke sini ini semakin naik, namanya bioamplifikasi atau magnifikasi. Akhirnya terkumpul ke ikan karnivora yang paling tinggi bahan pencemarnya, dikenal bioakumulasi. Nah, jadi yang paling tinggi kadar pencemarnya nanti di ikan karnivora. Jadi nomor 65 jawabannya D. Kita lanjutkan ke nomor 66. Plasmid TI yang dibawa oleh Agrobacterium tumefaciens digunakan untuk memasukkan gen ke dalam apa? Jadi sahabat cerdas, di dalam teknik rekayasa genetika itu butuh EVA. Jadi yang pertama ada enzim, yang kedua ada vektor, dan yang ketiga ada agen. Nah, di sini vektornya ini adalah alat angkut yang namanya plasmid. Plasmid ini merupakan gen ekstrakromosomal pada bakteri. Salah satunya, ya, DNA bakteri dari Agrobacterium. Nah, tujuannya plasmid ini akan ditumpangi gen racun beta endotoksin dari Bacillus thuringiensis. Nah, pada saat dia digunakan sebagai vektor, akan dimasukkan ke dalam, contohnya begini, ya, sahabat cerdas, ya, ini gen Bacillus thuringiensis, kemudian ini ada plasmid yang merah ini. Nah, kita kombinasikan, maka dikenal juga DNA rekombinan. Nah, ini dimasukkan ke dalam apa? Dimasukkan ke dalam tanaman. Nah, jadinya nanti tanaman transgenik. Hasil rekayasa gen yang kita harapkan adalah tadi gen Bacillus thuringiensis itu adalah racun untuk hama. Nah, karena dia anti hama, akhirnya tanaman transgenik ini akan memiliki sifat anti hama. Contohnya kapas anti ulet. Nah, seperti itu. Jadi ini akan dimasukkan ke apa? Ke dalam sel tumbuhan sebagai agen untuk rekayasa genetika menghasilkan tanaman transgenik. Begitu, ya, sahabat cerdas, ya. 66B, kita lanjutkan nomor 67. Ledakan pertumbuhan tanaman air dapat menyebabkan matinya hewan karena apa? Nah, ini peristiwa blooming atau peledakan, contohnya tumbuhan air eceng gondok. Kenapa eceng gondok di suatu perairan itu jumlahnya meledak banyak? Ini ada proses eutrofikasi, sahabat cerdas, ya. Eutrofikasi ini merupakan kondisi di mana air ini terlalu subur, terlalu banyak pencemar bahan-bahan organik. Nah, bahan-bahan organik ini harus diuraikan menjadi bahan-bahan anorganik oleh dekomposer. Nah, akibatnya di sini kebutuhan untuk mengolah bahan organik menjadi anorganik itu butuh oksigen tinggi, sehingga akan meningkatkan biological oxygen demand. Ya, ini akan naik. Akibatnya dissolved oksigen atau kandungan oksigen yang terlarut dalam air turun. Nah, inilah yang menyebabkan ikan itu banyak yang mati, yaitu apa? Penurunan kandungan oksigen terlarut di dalam air, ya. Jadi dibutuhkan banyak oksigen untuk mendekomposisi tanaman air yang mati. Oke, nomor 67C, kita lanjutkan nomor 68. Perkembangan sporogonium tanaman lumut terjadi pada fase gametofit. Jadi sahabat cerdas, ya, tumbuhan lumut itu punya dua fase, ini kita gambarkan. Nah, yang bawah ini merupakan fase gametofit. Nanti ada badan jantan antheridium dan archegonium
jantan menghasilkan sperma, terus kemudian membuai ovum yang ada di archegonium. Nah, setelah gametofit ini terjadi fertilisasi, kemudian tumbuhlah yang atas ini. Nah, ini yang disebut sebagai fase sporofit. Nah, di dalam fase sporofit ini ada badan penghasil spora atau sporogonium. Nah, di sini ada kotak sporanya, spora. Sporofit ini itu tumbuh dari fase gametofit karena di sini yang ada daunnya untuk berfotosintesis itu di fase gametofit. Kalau ada perkembangan sporogonium tanaman lumut terjadi pada gametofit, itu bisa karena disuplai oleh gametofit. Ini betul. Sporofit tanaman lumut tidak dapat hidup bebas, betul, karena disuplai oleh gametofit. Makanya dia perkembangannya dari fase gametofit. Jadi benar-benar berhubungan, jawabannya 68A. Kita lanjutkan 69. Perkembangan vegetatif akan menghasilkan keanekaragaman hayati yang tinggi. Jadi sahabat cerdas ya, perkembangbiakan makhluk hidup itu ada dua. Yang pertama vegetatif berarti aseksual, yang kedua generatif yaitu seksual. Perkembangbiakan vegetatif itu pasti anak akan sama dengan induk. Artinya keanekaragaman hayatinya akan rendah karena sama terus seragam. Berbeda dengan generatif seksual karena melibatkan dua individu terjadi proses rekombinasi gen. Akhirnya memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Jadi kalau perkembangan vegetatif menghasilkan keanekaragaman hayati tinggi ini salah. Perkembangbiakan vegetatif dapat mempertahankan sifat induknya sama, betul. Jadi salah benar, jawabannya D. Kita lanjutkan nomor 70. Tanaman yang melakukan metabolisme asam krasulase, pengikatan CO2 terjadi di malam hari. Sahabat cerdas, berdasarkan fotosintesisnya, tanaman itu dibagi menjadi 3 kelompok, C3, C4, sama CAM. Tanaman C3 dan C4 itu mengikat CO2 itu terjadi pada siang hari. Sementara CAM ini mengikat CO2-nya pada waktu malam. Contohnya tanaman krasulase aset metabolisme, ini tanaman tahan kering seperti kaktus. Kaktus itu stomatanya akan menutup pada saat siang hari karena untuk mengurangi penguapan. Nah, untuk itu di malam hari stomatanya membuka, dia akan mengikat CO2. Tetapi CO2 itu dimanfaatkan untuk fotosintesis tetap di siang hari. Nah, ini memang tanaman tahan kering. Biasanya disebut xerofit, memiliki cadangan air di batang atau sukulenta. Jadi pernyataan pertama benar. Yang kedua, tanaman yang melakukan metabolisme asam krasulase merupakan sukulenta, menyimpan air, pada umumnya hidup di daerah kering dan panas, betul. Ini berhubungan, jawabannya A. Kita lanjutkan nomor 71. Bagian organ pencernaan ruminansia yang merupakan modifikasi proventriculus adalah, jadi sahabat cerdas, ruminansia itu hewan pemamah biak. Contohnya adalah sapi. Nah, sapi ini memiliki 4 kompartemen lambung ya. Jadi singkatannya menkulum om-abu. Ada rumen, retikulum, omasum, abumasum. Jadi rumen ini merupakan perut besar. Kemudian retikulum ini perut jala, omasum ini perut kitab, dan abumasum ini perut masam. Nah, rumen retikulum omasum ini sebelum lambung atau proventriculus. Nah, inilah yang disebut lambung, seperti lambung manusia, itu ventriculus adalah abumasum. Jadi kalau modifikasi proventriculus, rumen reticulum omasum 1, 2, 3A. Sementara abumasum itu merupakan ventriculus atau bagian lambung sebenarnya. Oke ya, nomor 71A, kita lanjutkan 72. Kehadiran lemak di dalam usus halus akan merangsang sekresi apa? Jadi sahabat cerdas, ini lambung, ini ada usus halus. Nah, ini duodenum. Usus 12 jari. Nah, di sini ada kelenjar pankreas, di sini ada hati. Pada saat makanan dari lambung, kim itu masuk ke usus 12 jari, itu merangsang duodenum untuk menghasilkan 2 hormon. Yang pertama kolesitokinin, yang kedua ada sekretin. Jadi kolesitokinin ini akan dibawa ke dalam hati agar hati ini mengeluarkan empedu untuk mengemulsi lemak. Sementara sekretin ini
dibawa ke dalam pankreas untuk mengeluarkan getah pankreas seperti enzim lipase. Jadi saat kehadiran lemak di dalam usus itu ya merangsang kolesitokinin, sekretin, lipase maupun empedu semuanya. Jadi 1, 2, 3, 4 jawabannya E. Kita lanjutkan 73. Penyakit berikut ini yang memiliki vektor nyamuk. Jadi vektor itu pembawanya nyamuk, sahabat cerdas. Demam berdarah itu dibawa nyamuk Aedes aegypti. Berarti betul ya. Kaki gajah ini penyakit filariasis dibawa Culex fatigen. Kemudian malaria ini dibawa oleh nyamuk Anopheles betina. Nah, jadi 1, 2, 3 ya. Jadi jawabannya A. Sementara tipus ini penyakit yang disebabkan bakteri Salmonella typhosa tapi tidak ada vektor pembawanya. Biasanya melalui makanan masuknya. Oke, kita lanjutkan 74. Perkembangan evolusi manusia dapat dilihat dari apa? Jadi dalam sejarah evolusioner manusia atau the descent of man itu pertama kali adalah manusia kera. Kemudian ada manusia purba, ada manusia modern, dan terakhir manusia sekarang, sahabat cerdas ya. Contohnya manusia kera itu ada Australopithecus africanus. Kemudian manusia purba ini ada Homo erectus atau Pithecanthropus erectus. Manusia modern ada Homo soloensis. Nah, manusia sekarang adalah Homo sapiens sapiens. Nah, dari sini itu yang pertama adalah postur tubuhnya ya, sahabat cerdas ya. Ini masih bungkuk, kemudian mulai di sini erectus itu mulai berdiri tegak, nah sampai di sini mulai berdiri tegak. Kemudian tulang dagu ya. Nah, kita lihat gambar evolusi manusia berikut. Nah, ini tadi yang pertama adalah posturnya berubah ya. Kemudian tulang dagu itu sama dengan tulang rahang. Jadi awalnya tulang rahangnya maju. Kemudian semakin mundur semakin baik ya. Tulang dagu ini sama dengan rahang. Kemudian kapasitas kraniumnya, tulang tengkoraknya awalnya kecil. Mungkin ada sekitar 600 cc atau 700-500 cc. Kemudian sampai ke 1500 cc atau 1450 cc. Jadi semuanya nih sahabat cerdas ya. 1, 2, 3, 4 jawabannya E. 74, E 75. Kita lanjutkan. Berikut ini merupakan pasangan organ homolog. Jadi sahabat cerdas, homolog itu sama dari segi asalnya, tapi punya perbedaan fungsi. Biasanya ini merupakan ciri khas dari alat gerak depan pada vertebrata. Ya, harus bertulang belakang. Kalau nggak bertulang belakang, berarti kurang tepat nih sahabat cerdas ya. Nah, jadi kalau ada kupu-kupu nih nggak tepat nih gitu. Nah, contohnya apa? Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Ikan itu anggota gerak depan, itu contohnya sirip dada depan. Ini fungsinya adalah untuk berenang. Kemudian saat dia pindah ke darat, peralihannya adalah kaki depan katak. Nah, ini amfibi nih. Ini termasuk homolog. Kemudian lama-kelamaan ke darat menjadi kaki depan reptil. Nah, ini homolog itu seperti ini. Kemudian berubah menjadi burung, menjadi sayap burung untuk terbang. Akhirnya menjadi kaki dari kuda, kaki depan kuda gitu. Nah, ini yang dikenal sebagai homolog, sama-sama anggota gerak depan tapi fungsinya berbeda. Nah, sayap burung dengan tangan manusia ini termasuk homolog. Sayap tadi salah, 3 kaki depan buaya untuk merayap dan sirip ikan paus untuk berenang. Oke, sahabat cerdas 13B, demikian pembahasan UM UGM tahun 2010. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.